Milletnya agak kesulitan. Nah, por ayam inilah solusinya. Ya, jadi dia bisa diloloh dengan liur indukan kita melalui kandungan por ayam tadi. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Hanawi. Oke? Semoga teman-teman yang nonton channel Hanawi diberi kesehatan, ya, lancar dalam segala urusannya, ya, tentunya berkah untuk keluarga. Amin. Nah, di sini saya mau membahas tentang masalah-masalah yang terjadi pada anak-anak perkutut kita, yaitu ketika perkutut sudah mulai menetas, itu perawatannya bagaimana, ya. Simak sampai akhir, jangan di skip, semoga bermanfaat. Oke? Yang baru nonton channel Hanawi, silahkan bantu channel itu terus berkembang dengan cara like, subscribe, ya, nyalakan lonceng untuk terus mendapat pemberitaan terbaru dari video yang saya upload. Terima kasih. Oke, yang pertama, pastikan dulu indukan perkutut Anda itu jinak. Cara jinaknya bagaimana? Yaitu dengan cara terdahulu sudah saya share, yaitu sering kita di depan kandang perkutut tersebut, ya. Mas, nanti stres. Ya, nggak tahu. Kalau ada orang yang ngomong seperti itu nggak tahu. Mungkin orangnya nggak ternak kali ya. Kalau saya sendiri, ini pengalaman saya. Jadi kita sering nongkrong di depan kandang perkutut yang baru menetas tadi. Nongkrong saja. Kalau latihan loh ya. Nah, setelah 2-3 hari, coba kita tangannya ditaruh di dekat perkutut yang angkrem anaknya. Ya, misalnya cangkangnya sudah 3 hari, nah itu kita main tangan. Coba tangan kita ditaruh di atas perkutut yang angkrem. Ya, misalnya ini perkutut angkrem. Cuma gini aja, ya. 2-3 hari baru kita cek anaknya. Ini biasanya induk akan lebih mudah jinak dan kita aman untuk mengecek anaknya. Ya. Kenapa anak-anak perkutut kita harus kita cek sedini mungkin? Itu satu keuntungan buat kita, itu tahu kondisi perkutut anak-anak kita. Yang kedua, kita bisa meminimkan waktu kita, ya. Jadi memanfaatkan waktu sebaik mungkin, karena anak-anak perkutut yang sakit segera kita buang dan supaya perkutut kita cepat berkembang lagi. Kalau memang keadaannya mati. Loh Mas, kalau anak-anak perkutut mati itu biasanya tandai apa? Ya, biasanya itu indukan itu kalau anaknya mati itu nggak mau angkrem alias turun sarang. Tapi ada kalanya indukan itu nggak mau turun sarang, ada juga. Oke? Nah, jadi yang pertama adalah pengecekan anakan, ya teman. Pengecekan anakan ini sedini mungkin. Saya biasanya ngecek di umur 3-4 hari. Cuma teman-teman kalau masih takut indukannya nanti gelabak dan lain-lain belum jinak, maka teknik tadi yang harus Anda lakukan. Oke? Yang kedua tak udah dhisik. Yang kedua, pastikan por ayam itu selalu ada, ya. Jadi por ayam yang di indukan perkutut kita itu selalu ada. Kenapa? Ya, karena por ayam inilah yang membantu indukan kita ngelola anak-anaknya demi cepatnya pertumbuhan tadi. Ya, jadi perkutut kalau sudah punya anakan alias indukan, itu di tempat saya terus saya kasih por ayam, meskipun itu belum netes anaknya, ya, belum netes. Apalagi sudah netes, ini harus rutin. Karena apa? Untuk ngelola anaknya tadi, ya. Anda bisa bayangkan sendiri, kalau posisi anak-anak perkutut tersebut masih umur 1-3 hari, itu kan ya ngelola milletnya agak kesulitan. Nah, por ayam inilah solusinya, ya. Jadi dia bisa diloloh dengan liur indukan kita melalui kandungan por ayam tadi. Oke? Selanjutnya, pahami tingkah laku indukan perkutut kita. Tingkah lakunya bagaimana? Perkutut itu kalau mendekati masa menetas, itu biasanya jantan dan betina angkernya bareng, teman. Ini menurut pengamatan saya, untuk menambah suhu telur perkutut tersebut supaya lebih hangat dan cepat menetasnya. Oke? Nah, kalau teman-teman sudah terbiasa, ini kembali flashback lagi. Nah, kalau sudah
biasa, itu biasanya saya sendiri. Kalau cangkang hari ini netes satu, kok besoknya nggak netes, itu Anda bisa cek. Cangkang yang sudah retak, kok nggak netes-netes, Anda bisa celupkan ke air, sebentar kembalikan. Ini biasanya cepat netes. Karena apa? Telur yang posisi cangkangnya panas, cingkrami tadi, kena air, itu akan mudah retak, mudah pecah. Ya ini solusinya kalau teman-teman melihat cangkang satu telur hari Senin misalnya jatuh, kok Selasa itu nggak ada cangkang lagi, maka hari Selasa ini Anda bisa cek. Dengan syarat indukan perkutut Anda sudah dalam masa penjinaan. Kalau belum, takut saya gelabak, mancal anaknya malah mati. Ya, jadi ada beberapa resiko juga dalam memperlakukan indukan ini. Oke? Nah, perilaku indukan apa yang harus kita pahami selain angkrem bersamaan tadi? Yang kedua adalah perkutut tersebut akan sering akan sering melakukan proses kawin palsu. Ya, jadi gini teman, mendekati masa telur menetas tadi, biasanya perkutut itu akan mengalami kawin palsu alias kawin-kawinan. Dia tidak kawin beneran. Nah ini biasanya memang manja-manjaan kutut seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah kaget. Itu biasanya terjadi 3-4 hari sebelum menetas. Itu biasa terjadi. Nah teman-teman juga kaget. Lu mas kutut kok kawin nih? Itu bukan kawin sebenarnya. Ya, itu adalah kawin palsu yang biasa terjadi dalam perkutut indukan kita. Oke? Nah, yang selanjutnya, maaf ini konteksnya balik-balik, diskusi sapal gua ya. Yang selanjutnya adalah pemahaman terhadap anak-anak perkutut usia di bawah 10 hari. Ini biasanya bulu jarum dan lain-lain. Nah, ketika Anda ngecek anak-anak perkutut Anda, itu satu yang harus diperhatikan temboloknya. Ketika tembolok perkutut Anda itu sekiranya tidak full alias cuma kenyangnya sedikit. Nah, ini perlu Anda kasih Super N. Nah, ngeceknya jam berapa, Masan? Ngecek anak-anak perkutut di umur di bawah 10 hari itu kisaran antara jam 9 pagi. Kalau sore ya sekitar jam 4 sore. Kenapa ngecek jam segitu? Karena jam-jam itulah perkutut sudah lewat masa loloh, alias wis diloloh lah. Ya, jam 8, 9 itu sudah diloloh. Kalau Anda ngeceknya di bawah jam 8, biasanya memang anak perkutut tersebut belum diloloh indukannya. Jadi ya wajar kalau belum ada isi dalam temboloknya. Tembolok itu kalau yang belum tahu ya, perut depan perkutut tempat wadah makanan loh. Namanya tembolok ya. Yang pertama itu Anda cek jam 9 atau setengah 9 dicek, oh iya anak perkutut iki warek ora. Nak warek balik nih biasa. Tetapi kalau ada indikasi perut nggak kenyang, tolong bantu teteskan Super N. Boleh Masan, boleh. Anak-anak perkutut di usia 10 hari ke bawah dikasih Super N itu boleh. Ya, boleh saja. Saya sering ngasih. Nah, yang kedua pastikan anak-anak perkutut tersebut dalam kondisi tubuh hangat. Kenapa? Karena perkutut anakan di usia sedini itu, kalau posisi kita pegang di telapak tangan, kok badannya itu dingin, itu tanda-tanda perkutut tersebut sakit. Meskipun dalam keadaan temboloknya kenyang. Nah ini bisa Anda juga kasih Super N. Ya. Karena apa teman? Masa-masa rentan jatuh itu di umur-umur segitu. Di bawah 10 hari. Ya. Nanti kalau di atas 2 minggu biasanya aman. Ya, di atas 10 hari, 14 hari ke atas itu biasanya anak-anak perkutut sudah aman. Tinggal kita mantau saja karena umur-umur di situ perkutut sudah mulai naik di sarang, mulai ngepakkan sayap, sudah ada sayap, bulu sayapnya. Ya, teman, inilah trik dari saya perawatan indukan mendekati masa menetas dan setelah menetas. Semoga bermanfaat. Salam. Ngingu kutut sampai patut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.